Mardani, saya dari kelompok 2, kelas 06 SKKP 009 di ruangan 450 akuntansi keuangan. Halo, nama aku Luciana Margareta Combing. Saya Intan Hikmatul Aini. Nama saya Hidayatul Lahiri dari kelompok 2. Halo, perkenalkan saya Herlina, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hilmanul Awal Muzakhraf. Kami kelompok 2 akan membahas materi 1, yaitu melestarikan budaya bahasa Indonesia dalam dialog pendidikan. Sejauh mana sih bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan? Apa sih peran dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri dalam dunia pendidikan? Penasaran? Yuk simak materi berikut ini. Jati diri sebuah bangsa salah satunya dapat dilihat dari bahasa. Tak terkecuali bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia dalam hal berkomunikasi. Seringkali dalam alasan mempermudah komunikasi, tidak sedikit orang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik dan benar. Karena itu, perlu adanya kepatuhan dalam penggunaan bahasa Indonesia agar pertahanan bahasa Indonesia tetap terjaga. Mengingat banyak pengaruh dikarenakan globalisasi, salah satunya pada sektor pendidikan. Penting untuk dilakukan peningkatan pendidikan bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan lebih lanjut mengenai materi inti dari teman saya. Bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pelestariannya. Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat Indonesia semakin terbawa arus westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Rasanya siapapun akan teringat pada momen bersejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Semboyan dalam sumpah itu memiliki roh kebanggaan dan kebangsaan yang sangat tinggi. Salah satu butir dalam Sumpah Pemuda 1928 menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini berkaitan erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar daerah, antar suku bangsa dan masyarakat etnis, dan antar budaya Indonesia. Seiring dengan kemajuan komunikasi, dapat diperkirakan hampir tak ada bahasa daerah yang luput dari pengaruh bahasa Indonesia. Namun, sebaliknya pula, bahasa Indonesia telah dipengaruhi atau diperkarya oleh bahasa-bahasa daerah selain bahasa asing. Sumbangan bahasa daerah ataupun bahasa asing demikian besar, sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia akan memiliki karakter tersendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mila Kusuma Wardani. Pengoptimalan peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan tinggi sebagai bahasa nasional, di mana untuk mengoptimalkan peran bahasa Indonesia harus memiliki 4 fungsi yang mengemban dalam bahasa Indonesia. Fungsi yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang jati diri bangsa sekaligus sebagai pembeda dengan bangsa-bangsa lain dengan menampakkan ciri khasnya. Fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Di mana kita ketahui sendiri di Indonesia ini banyak sekali daerah-daerah, pulau-pulau, budaya-budaya, suku, ras, dan agama. Di sini peran bahasa Indonesia sangat penting untuk sebagai alat pemersatu bangsa dan untuk menunjukkan harga diri dan lambang kenegaraan Indonesia.
Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu diupayakan, sehingga dengan demikian fungsinya tidak sekedar sebagai pendukung kesusastraan nasional saja, tapi juga mendorong akan menggalakkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Nilai-nilai moralitas yang dimilikinya akan membina sikap manusia Indonesia yang sekaligus memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat, memiliki kekayaan atau menduduki jabatan yang tinggi, akan tetapi berkepribadian yang sopan santun, tidak sombong dan tinggi hati. Sikap bahasa. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada semua jenjang pendidikan. Bahasa Indonesia telah membuktikan kemampuannya bukan sebagai bahasa pendidikan dasar dan menengah saja, tetapi juga sebagai sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi dari bahasa Indonesia yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam tata istilah keilmuan. Sikap bahasa merupakan faktor pendukung kedudukan bahasa Indonesia sebagai penguat jati diri bangsa. Hal ini akan sejalan dengan peningkatan sikap bersama dalam mempertinggi harkat dan martabat negara Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai pemakai bahasa Indonesia seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa Indonesia mereka bisa menyampaikan perasaan dan pikirannya dengan sempurna dan lengkap kepada orang lain. Mereka semestinya bangga memiliki bahasa yang sedemikian itu. Namun berbagai kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Rasa bangga berbahasa Indonesia belum lagi tertanam pada setiap orang. Pada setiap orang Indonesia, terutama kaum pelajar. Dalam dunia pendidikan, rasa menghargai bahasa asing masih terus-menerus menampak pada sebagian bangsa Indonesia. Mereka menganggap bahwa bahasa asing lebih tinggi derajatnya daripada bahasa Indonesia. Bahkan mereka seolah tidak mau tahu perkembangan bahasa Indonesia. Untuk itu, kita itu harus melestarikan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia sejak dini mungkin. Pelestarian tersebut perlu adanya peran dan partisipasi semua lapisan masyarakat. Diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan, tetapi kita kadang lupa untuk menempatkan diri di masyarakat. Ada beberapa saran yang dapat kita lakukan bersama untuk melestarikan bahasa Indonesia dalam dialektika pendidikan. Yang pertama, meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatan yang menjangkau seluruh lapisan, kelompok, dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan. Yang kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah meningkatkan frekuensi pembiasaan dan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap kesempatan dan situasi, baik secara resmi ataupun tidak resmi. Contohnya seperti pembiasaan penggunaan secara terus-menerus dalam lingkungan masyarakat dan di tengah-tengah keluarga. Lalu yang keempat adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai bangsa Indonesia, sudah sepatutnya kita dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia, karena kita untuk gaul pun tidak harus menggunakan bahasa yang kebarat-baratan. Kita masih bisa bergaul walaupun bicara dengan bahasa Indonesia. Lalu ada yang kelima, sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari atau mencurahkan tulisan-tulisan di sosial media dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya bisa seperti menggunakan caption bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap postingan kita. Penggunaan bahasa tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita dapat terikut untuk menggunakan bahasa Indonesia juga. Masih banyak orang-orang dan seniman yang masih menggunakan bahasa Indonesia, namun tetap eksis di zaman milenial sekarang.
terutama ketika kegiatan belajar mengajar dalam perkuliahan ataupun sekolah. Kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bahasa Indonesia tidak luntur dalam dunia pendidikan. Contohnya seperti Fiersa Besari yang menggunakan bahasa Indonesia namun tetap dapat diterima oleh kalangan anak muda zaman sekarang. Kemudian itu dapat menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tetap dapat eksis di zaman milenial sekarang ini. Untuk itu, buat teman-teman masyarakat lain, gunakanlah bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ataupun sosial media kalian. Itu dapat menunjukkan atau mengajak teman-teman yang lain menggunakan bahasa Indonesia. Di sini kami kelompok 2 beberapa hari yang lalu telah menyebarkan beberapa kuesioner terhadap teman kelasan kita mengenai melestarikan bahasa Indonesia dalam dialektika pendidikan, di mana kita telah mendapatkan hasil dari 15 koresponden yang merespon dari kuesioner kita. Dari kuesioner kita kali ini, kita menyebar dari 12 pertanyaan di dalam isi dalam kuesioner tersebut. 10 diantaranya itu jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan 2 soalnya yaitu jawaban dengan jawab singkat dengan paragraf. Dari hasilnya, kita dapat lihat bahwa dapat diketahui bahwa dari 15 koresponden ini kita dapat menyimpulkan di dalam pertanyaan yang pertama kita menanyain mengapa bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan dengan baik dan benar. Di sini terjelas bahwa 66,7%-nya dipilih setuju, 6,7% tidak setuju, dan 26,7% sangat setuju. Jadi di sini dalam 15 koresponden tersebut memilih sangat setuju untuk posisi paling atas 66,7%, yaitu dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tidak dapat kita pungkiri bahwa kita sebagai mahasiswa juga masih menggunakan bahasa gaul. Jadi mungkin pertimbangannya kenapa tidak memilih yang sangat setuju, karena kita juga mempertimbangkan untuk penggunaan bahasa tersebut, tetapi kita juga tetap menerapkan bahasa yang baik dan benar, seperti itu. Nah, di dalam pertanyaan yang kedua, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan di lingkungan pendidikan. Jadi pertanyaan kita yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan, percakapan. Nah, apakah dari 15 koresponden ini memilih 66,7% memilih sangat setuju dan 33,3% memilih setuju saja. Di sini terlihat jelas bahwa mayoritas sebanyak 66,7% memilih sangat setuju. Jadi, menurut dari 15 koresponden ini, mayoritas memilih untuk penggunaan bahasa Indonesia itu harus baik dan benar dalam dunia pendidikan. Dimana karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini juga akan mengembangkan lagi untuk bahasa Indonesia itu sendiri dan melestarikan budaya berbahasa Indonesia nantinya. Dan yang ketiga, kita apakah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam media sosial media. Jadi berkomunikasi dalam sosial media. Di sini terlihat bahwa 80% itu kita memilih setuju dan 20% itu memilih sangat setuju. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang seperti saya katakan tadi, bahwasanya kita juga masih memiliki bahasa gaul, apalagi kita dalam bersosial media. Tetapi kita di sini berupaya untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri yang dengan baik dan benar gitu. Kita tetap mengupayakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia. Di sini terlihat bahwa sebanyak 86,7% memilih sangat setuju dan untuk yang 13,3% itu memilih setuju. Di sini terlihat jelas bahwa mayoritas dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia memanglah jati diri bangsa. Seperti yang materi tadi sudah disebutkan bahwa bahasa Indonesia itu alat pemersatu bangsa. Seperti itu.
Yang selanjutnya yaitu bagi saya memahami bahasa Indonesia resmi sangatlah penting. Di sini terlihat bahwa 80% adalah memilih sangat setuju dan 20% memilih setuju. Di sini jika saya kira-kira kenapa masih ada 20% yang memilih setuju saja, bukannya sangat setuju. Karena menurut saya, bagi saya menguasai bahasa Indonesia resmi sangatlah penting. Memang penting, cuma mungkin dari 20% ini mereka menganggap bahwa ada yang lebih penting, yaitu bahasa internasional. Penting, cuma kita juga harus menguasai bahasa internasional. Mungkin dari 20% ini mereka beranggapan seperti itu. Padahal untuk bahasa Indonesia itu sendiri kita juga sangat penting untuk didasari dari diri kita sendiri, bahwa bahasa Indonesia itu juga budaya kita sendiri dan perlu kita budayakan, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu bagi saya menguasai bahasa Inggris itu penting. Seperti yang saya katakan tadi, di sini terlihat bahwa 60% memilih setuju, 13,3% memilih tidak setuju, dan 26,7% memilih sangat setuju. Nah, di sini tadi ada pertimbangannya dengan yang tadi, di mana bahwa bahasa Inggris itu mereka memilih sebanyak 60%. Banyak juga kan? Karena mereka beranggapan pasti karena saya juga harus menguasai bahasa internasional. Pertanyaan selanjutnya, bagi saya menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris itu penting. Jadi tadi kita udah bahas bahasa Indonesia, kita udah bahas bahasa Inggris. Selanjutnya kita tanya ini, apakah sih kita mempelajari lah, memahami, menguasai bahasa asing selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu penting gak sih? Nah, di sini terlihat jelas bahwa 46,7% itu setuju, 3,3% itu tidak setuju, dan 20% itu sangat setuju. Nah, di sini terlihat jelas perbedaannya, yaitu sebanyak 33,3% itu tidak setuju. Mungkin bagi mereka ingin lebih mengembangkan bahasa Indonesia, lebih melestarikan bahasa Indonesia. Itu betul banget, bener banget. Dimana kita juga nggak boleh harus kalah dengan bahasa-bahasa lain. Kita juga harus bisa memiliki kedudukan yang tinggi di dunia internasional seperti itu. Meskipun bahasa Indonesia itu sudah menduduki bahasa tertinggi di dalam Indonesia itu sendiri sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini sendiri juga harus memiliki peran penting dalam dunia internasional. Mungkin bisa saja nanti kita harus mengembangkan bahasa Indonesia dengan kosakata yang banyak, sehingga bahasa Indonesia juga bisa menjadi bahasa internasional seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu remaja harus melestarikan bahasa Indonesia. 100% menjawab ya, tentu, karena kita masa depan bangsa. Selanjutnya, saya merasa kesulitan jika harus berbahasa Indonesia menggunakan kata-kata baku. Di sini terlihat bahwa 66,7% itu memilih ya, 33,3% memilih tidak. Di sini mungkin ada yang memilih tidak karena adanya minimnya informasi mengenai kata-kata baku itu sendiri dan ketidakpahaman mengenai kata baku itu sendiri. Jadi masih ada 33% memilih tidak untuk menggunakan kata-kata baku. Dan di sini kita melanjutkan menanyai kepada koresponden, menurut pendapat kalian sebagai mahasiswa, pentingkah bahasa Indonesia dalam bidang akuntansi? Alasannya di sini dapat kita bacakan salah satunya. Bahasa Indonesia sangatlah berperan penting sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung bagi akuntansi. Karena akuntansi yaitu kegiatan ekonomi guna menyampaikan informasi tentang keadaan keuangan suatu perusahaan kepada orang yang berkepentingan dengan segala proses akuntansi. Auditor pun tidak akan bisa membuat suatu kesimpulan dari sebuah laporan keuangan tanpa menggunakan suatu bahasa. Intinya, tanpa adanya bahasa Indonesia, kita tidak bisa berinteraksi dalam menyampaikan informasi laporan keuangan dengan individu lain atau perusahaan lain. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa penting kok bahasa Indonesia itu dalam pendidikan
akuntansi, karena penggunaan bahasa Indonesia ini sendiri juga berlaku di dalam dunia pekerjaan seperti itu. Dunia pelaporan juga kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, kita meminta teman-teman dari 15 koresponden ini untuk menyampaikan kritik dan saran untuk dunia pendidikan perguruan tinggi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, terutama di Universitas Pamulang. Jadi, di Universitas Pamulang ini gimana sih bahasa Indonesia menurut teman-teman semua, dan kritik sarannya salah satunya bisa saya bacakan, yaitu kita masih belum menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai EYD. Sarannya, kita harus mengedepankan bahasa Indonesia yang baik dan benar daripada bahasa gaul yang sekarang ini diterapkan di kalangan generasi milenial. Terus yang selanjutnya ada juga lebih diperbanyak lagi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lebih ditingkatkan, jangan malah bahasa Inggris saja yang lebih banyak bagian-bagiannya. Jadi dapat kesimpulan dari 15 koresponden ini, mereka mendukung penggunaan bahasa Indonesia ini sendiri dalam dunia pendidikan, di mana mungkin dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri nanti bisa digunakan dalam bahasa yang baik dan benar, penggunaan kata baku. Jadi dalam pembelajaran juga kita terapkan dalam penjelasan materi, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kesimpulan dari koresponden ini, kita menyimpulkan bahwasannya bahasa Indonesia adalah bahasa internasional yang mempunyai kedudukan tinggi. Jadi, untuk melestariannya kita juga harus melestarikan budaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tidak melupakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Dan dalam dunia pendidikan kita juga harus memberlakukan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana kita akan mulai terbiasa untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mulai dari situ, sedikit demi sedikit budaya berbahasa Indonesia akan sedikit terdorong ke depan dan tidak dilupakan. Itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.